Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, beliau adalah Ustadz Dermansyah, penyuluh agama Islam di Kabupaten Lampung Selatan. Beliau juga adalah penggiat dakwah YouTube, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada kurang lebih 2.400 subscriber YouTube-nya, dan salah satu dan sudah mempunyai 300-an lebih konten YouTube. Kemudian sekarang sedang menempuh studinya di jurusan Manajemen Haji dan Umroh IAI An-Nur Lampung. Dia juga mengikuti kegiatan ya, organisasi. Salah satunya banyak sekali ini organisasi yang pernah diikuti. Salah satunya adalah Ketua Biro BBQ Fakultas Pertanian Universitas Lampung, kemudian Dewan Pembina UKM Birohmah Universitas Lampung, kemudian Sekretaris FKUB Kecamatan Jati Agung dan MUI Kecamatan Jati Agung. Sekarang juga menjadi penasehat pada pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas Jati Agung Lampung Selatan. Dan karya tulis beliau juga sudah banyak. Kebetulan dia juga kemarin sempat mengikuti ajang penyuluh teladan dan menjadi juara 3 pada penyuluh teladan Provinsi Lampung tahun 2021. Dengan karya tulis ilmiahnya yaitu optimalisasi penggunaan media digital YouTube sebagai upaya menyukseskan program Kementerian Agama di bidang moderasi beragama dan berbagai konten penyuluhan dalam mewujudkan misi Islam rahmatan lil alamin. Baik, mungkin itu biodata singkat dari Ustadz Dermansyah. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Dermansyah untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, saya ta'zimi Bapak Haji Amirullah SAG MAG, atau lebih akrab dipanggil dengan Bang Amir, selaku Kasih Pengembangan Penyuluh Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian hadir juga Ibu Rahmawati, Sarjana Tafsir Hadis yang dari Penyuluh Agama Islam Fungsional dari Nangro Aceh Darussalam. Juga yang saya hormati Ibu Rupi Widiawati selaku Pokjalu Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan yang pada kesempatan ini mengundang kami untuk sedikit menyampaikan sharing berkaitan dengan aktivitas dakwah di Indonesia dan juga YouTube. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, para asatidz wal ustazat yang hadir pada kesempatan ini yang saya muliakan tanpa bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat serta barokahnya kepada kita semuanya hingga hidup kita menjadi lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini sebenarnya bukan pemateri, saya memposisikan diri sebagai pemandu saja di dalam aktivitas sharing berkaitan dengan aktivitas dakwah di media sosial, utamanya adalah YouTube. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit pemaparan dan saya mohon izin untuk bisa share screen supaya hadirin sekalian bisa menyaksikan slide yang saya sediakan. Baik, yang pertama, mengelola channel YouTube sebagai media penyuluhan. Media penyuluhan berupa YouTube memang sudah tidak asing lagi pada era sekarang, bahwa hampir semua orang mengenal apa yang dikenal dengan YouTube. Yang pertama, sebagai seorang penyuluh, ini sebagai pengantar saja, memang ada tuntutan untuk bergerak mengikuti tantangan zaman. Dan tantangan zaman pada saat ini
memang tidak jauh-jauh berkaitan dengan teknologi. Bahwa sebagai seorang penyuluh agama Islam juga dituntut mengenal apa yang disebut orang dengan media sosial. Dan juga diharapkan juga memiliki akun media sosial sebagai wahana penyuluhan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dakwah adalah perintah agama. Sudah dikenal semua di kalangan para penyuluh. Kemudian Nabi juga bersabda, jadi umirtu an ukhatiban nas ala qadri uqulihim. Nabi pernah bersabda dalam sebuah riwayat bahwasanya sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyampaikan perkara dakwah itu kepada manusia ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akal mereka. Dan pada hari ini YouTube ini setelah menjadi perkara yang banyak pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Hadirnya media digital itu membuat semua akses informasi menjadi mudah. Kemudian sumber referensi semakin terbuka luas, jarak tidak lagi menjadi masalah. Ini membenarkan apa yang pernah disampaikan oleh Herbert Marshall McLuhan tahun 1966 itu, bahwasanya suatu keadaan nanti akan terbentuk suatu global village atau kampung global di mana penduduknya tidak ada di tempat tapi bisa saling berkomunikasi bahkan saling mempengaruhi. Dan hari ini semua itu telah terbukti. Peluang dan tantangan fenomena media sosial berdasarkan survei yang terakhir yang dilaksanakan ini pada Januari 2021 bahwa YouTube ini dinobatkan sebagai media sosial terpopuler, di mana 170 juta pengguna atau 93% lebih dari total seluruh populasi rakyat Indonesia yang menggunakan internet antara usia 16 sampai 64 tahun. Sehingga 170 juta semua adalah pengguna internet dan semuanya punya akses terhadap media YouTube. Dari seluruh penduduk Indonesia, 62% semuanya pengguna YouTube atau aktif menonton YouTube. Dampak negatifnya, timbul hoax tersebar dengan mudah, kemudian ada cyberbullying, pornografi, kemudian ujaran kebencian menjadi mudah tersebar. Ini semuanya adalah tantangan bagi seluruh penyuluh agama Islam yang tidak bisa berpangku tangan dengan diam ataupun mengeluh, tetapi wajib menyediakan juga solusi. Alternatif solusi, karena ini adalah media YouTube, maka kita harus membuat konten YouTube juga sebagai sebuah tawaran atau alternatif, penyediaan alternatif tontonan di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam membuat channel YouTube, tentu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, kita harus membuat channel YouTube. Dan channel YouTube ini kita asumsikan bahwa semua sudah bisa membuat channel YouTube, ataupun kalau kita tidak bisa buat sendiri, bagi yang pegang Android di smartphone itu semua sudah otomatis ada channel YouTube-nya, yang itu bisa otomatis bisa langsung kita gunakan. Tanpa kita membuat channel yang baru, channel yang ada pada Android itu sudah bisa kita gunakan untuk mengupload video yang telah kita buat. Kemudian langkah yang kedua adalah perekaman konten. Dalam perekaman konten kita cukup menggunakan alat yang sederhana, yakni smartphone yang ada di tangan kita. Kita cukup menggunakan HP sebagai alat untuk merekam tanpa kita harus membeli kamera yang mahal. Kemudian selanjutnya setelah proses perekaman kita laksanakan, maka kita akan melakukan proses selanjutnya yaitu editing. Proses editing ini pun cukup kita menggunakan smartphone juga, HP, tidak harus menggunakan aplikasi yang lain. Tidak harus kita memiliki laptop untuk edit video, tapi cukup dengan HP saja. Kemudian selanjutnya proses yang keempat adalah upload. 4 inilah langkah-langkah yang kita gunakan dalam mengembangkan channel YouTube kita sehingga bisa dinikmati di tengah-tengah masyarakat. Perlengkapan yang kita gunakan mudah dan murah. Yang pertama kamera HP, semua punya HP berarti punya kamera juga. Kemudian yang kedua adalah tiang penyangga atau tripod. Ini harganya tidak lebih daripada 35.000. Artinya murah juga. Kemudian yang ketiga adalah mic clip-on, mic yang bisa kita sambungkan pada HP agar konten yang kita buat itu memiliki suara yang jernih.
Karena di dalam dakwah di media sosial, terutama YouTube, yang paling utama adalah kejelasan suara. Daripada kita memiliki gambar yang jelas tapi suara yang tidak jelas, maka lebih baik kita memiliki suara yang jelas meskipun gambarnya buram. Nah, akan lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi kalau rekaman hasil videonya terang, jelas, kemudian suaranya juga jelas. Jadi perlengkapan-perlengkapan yang sederhana ini sudah cukup mengantarkan kita menjadi tanda petik YouTuber. Nah, kalau kita ini belum bisa disebut YouTuber, kalau subscriber kita masih sekitar 2000, nah baru belajar kita. Belum seperti orang-orang yang ada di luar sana. Tapi ini proses pembelajaran. Kemudian editing kita proses edit video itu dengan menggunakan HP cukup menggunakan aplikasi KineMaster atau KineMaster yang ada di HP kita. Bisa kita install pada smartphone masing-masing. HP yang sudah sistemnya Android bisa semuanya kita instalkan aplikasi ini. Kemudian kita upload pun sama. Setelah selesai kita edit video, maka video tersebut langsung kita upload melalui HP kita yang ada di tangan kita. Nah, sekarang bagaimana praktek editing yang sederhana itu? Kita bisa saksikan bersama bagaimana proses dalam editing itu. Yang saya yakin dan percaya teman-teman semua juga sudah terbiasa dengan editing ini. Hanya saja kita bisa menunjukkan bagaimana contoh kita dalam proses editing. Selesai kita lakukan editing, maka kita upload. Setelah kita upload video itu, maka kita share. Pada saat kita sudah banyak mengupload video, maka secara otomatis Google itu atau YouTube itu akan merekomendasikan konten-konten yang ada di channel kita, sehingga bisa secara otomatis tersebar dengan jumlah yang banyak. Sehingga jikalau ada orang bertanya bagaimana caranya supaya subscriber itu menjadi banyak, sebenarnya juga bergantung dengan video yang kita upload. Jadi kalau kita rutin upload video minimal 2 kali dalam 1 minggu, katakanlah penyuluh agama Islam kalau non PNS itu punya kewajiban minimal membina majelis taklimnya 2 kali dalam 1 minggu, maka itu sudah cukup menjadi konten kita dalam mingguan. Sehingga dalam setiap minggu kita bisa mengupload video sebanyak 2 video. Setelah tersebar video tersebut, maka akan datang para subscriber, orang yang suka dengan konten kita, mereka akan memberikan subscribe-nya kepada kita. Sehingga ketika subscriber kita telah mencapai 1000, jadi kita sudah mendapatkan 1000 subscriber, kemudian channel kita ini sudah mendapatkan 4000 jam tayang, maka channel kita sudah bisa dimonetisasi. Apa itu monetisasi? Monetisasi ini adalah sistem kerjasama antara kita yang punya channel dengan Google AdSense. Sehingga video-video yang kita upload pada saat kita telah punya partnership atau kerjasama dengan Google AdSense itu, dengan YouTube atau dengan Google, maka video yang kita upload itu akan disisipi oleh iklan. Dan dari iklan inilah kita bisa mendapatkan uang jajan lah, atau penghasilan tambahan sebagai transportasi dalam kita menjalani dakwah kita. Nah, ini sederhana di dalam membuat konten YouTube. Tidak rumit dan tidak sulit, hanya butuh ketekunan atau keistiqomahan di dalam menjalaninya. Nah, channel yang survive itu ialah channel yang mencapai 1000 subscriber, kemudian mencapai 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun, sehingga ia bisa dimonetisasi, kemudian sudah mendapatkan iklan di dalamnya. Nah, salah satu contoh adalah channel yang saya bangun itu Dermansa Official. Saat ini telah memiliki 2400 subscriber, dengan akumulasi video yang telah diupload, semuanya adalah konten tentang penyuluhan, yakni aktivitas di majelis taklim, 365 video. Dan pada hari ini telah diikuti oleh 91.793 kali ditonton. Sehingga ini sudah lebih daripada 4.000 jam tayang.
Maka channel ini telah dimonetisasi sehingga telah ada iklan di dalamnya. Nah, sedikit analisa tentang penonton. Dari YouTube yang dibangun itu, penontonnya memang mayoritas adalah orang-orang yang pada usia produktif. Hampir 100% yang menonton channel ini kebanyakan usia 35 sampai 44 tahun. Memang usia-usia produktif yang memang membutuhkan atau haus terhadap pengetahuan. Nah, setelah channel kita dimonetisasi, maka kita akan mendapatkan penghasilan bulanan. Dan penghasilan bulanan itu secara otomatis akan masuk ke dalam rekening kita dengan jumlah sesuai dengan iklan yang diputar oleh penonton. Nah, inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas cerita tentang membangun channel YouTube sebagai media penyuluhan. Sedikit analisa, seandainya dari penonton yang ada di channel kita ini, dari satu penyuluh saja ada 91.000 penonton. Kalau kita kalikan dengan semua penyuluh agama Islam, umpamanya seluruh Indonesia itu ada 75.000, maka lebih dari 6 miliar penduduk yang menonton itu. Artinya penyuluh agama Islam itu pastilah akan dikenal di seluruh Indonesia. Mereka akan mendapatkan suluhan informasi yang positif seandainya semua penyuluh agama Islam bergerak dan punya semangat dalam aktivitas di media sosial terutama YouTube ini. Demikian sedikit pemaparan sebagai pendahuluan yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semuanya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala gangguan teknis, mungkin sinyal di tempat saya yang kurang bagus sehingga tidak terlalu lancar dalam memutarkan video. Tapi ini adalah pengantar, minimal ini sebagai pemantik. Semoga kita tergerak untuk semuanya bergerak penyuluh agama Islam di dalam dakwah secara online atau di media YouTube. Demikian, mohon maaf atas kesalahan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Ustadz Dermansyah, yang juga merupakan penggiat dakwah di YouTube. Cukup jelas ya penjelasannya dari Ustadz Dermansyah bahwasanya bagaimana cara beliau mengelola konten YouTube-nya yang merupakan isinya 90% adalah penyuluhan, bimbingan dan penyuluhan di majelis taklimnya. Ustadz bisa di-share mungkin YouTube-nya biar kita lihat. Atau saya nanti sedang berusaha keluar dari. Oke. Sambil menunggu Ustadz, kita buka cermin pertanyaan dari teman-teman penyuluh. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya bagaimana caranya supaya bagaimana sih sehingga bisa mencapai 2,4 ribu. Saya sendiri punya akun YouTube itu mencapai 200 subscriber aja sangat sulit gitu. Terima kasih dari Bapak narasumber yang sudah menyampaikan pentingnya memiliki channel YouTube bagi seorang penyuluh, dan juga tadi sudah disampaikan positif dan hal-hal yang memang layak dimiliki oleh seorang penyuluh. Mungkin sekedar berbagi pengalaman kepada Bapak, kami secara pribadi saya sudah punya channel YouTube, Pak. Tapi subscribe-nya baru 15 sampai hari ini, padahal itu sudah saya buat setahun yang lalu. Memang saya juga agak sedikit lalai mengisi konten di channel YouTube saya. Jadi karena itu orang melupakan channel YouTube saya gitu. Cuman saya melihat kalau saya bandingkan channel YouTube teman-teman dengan YouTube saya, memang YouTube saya kurang menarik, Pak, gitu. Jadi sebetulnya apa yang tipsnya gitu, apa tipsnya supaya YouTube kita itu bisa dilihat dan disenangin gitu. Padahal kalau kita buat konten YouTube sebagai penyuluh, rata-rata itu tentang penyuluhan gitu, Pak. Atau mungkin kegiatan kita yang dilaksanakan baik secara langsung kita share atau mungkin kita rekam dulu baru kita share. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih sebelumnya.
Ya, terima kasih Bu Harum dari Sumatera Utara atas